sudah dapat semua bangkit berdiri? 1, 2, 3, ya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat anak-anak Sabtu Ceria yang semangat, yang hebat, yang luar biasa, yang cerdas, yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Oleh karena itu anak-anak semangat untuk baca firman Tuhan. Oke, lihat ke depan, Saikwan. Lipat tangannya. Tante mau semuanya Saikwan. Saiku, lihat tantenya. Halo. Lihat tantenya. Saitri, senyum. Nampak giginya? Enggak. Berarti dia ompong, ya kan? Oke, kembali ke Saikwan. Lipat tangannya. Dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini anak-anak kita diingatkan firman Tuhan. Kita harus hati-hati dengan perkataan. Dengan apa? Perkataan. Kalau ada kata perkataan, katakan amin. Perkataan. Sekali lagi, perkataan. Iya, hati-hati dengan perkataan. Karena setiap perkataan ada kuasanya. Kuasa memberkati, kuasa mengutuk anak-anak. Harus tahu itu. Jadi firman Tuhan tadi bilang apa? Orang fasik, perkataan orang fasik menghadang darah. Maksudnya adalah jika orang fasik, dia suka berbicara kutuk, dia berbicara mencaci, memaki, penuh kebencian, penuh dengan amarah yang membuat orang tidak diberkati, sehingga bisa sakit hati, bisa benci, bisa dendam, bisa akhirnya jadi membunuh. Makanya jadi menghadang darah. Perkataan orang fasik bisa membuat orang jadi membunuh loh anak-anak. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataanmu. Iya, harus hati-hati, dijaga mulutnya. Karena firman Tuhan tadi bilang apa? Mulut orang jujur. Apa tadi katanya? Mulut orang jujur menyelamatkan siapa? Orang. Bukan karena dia jujur melihat kejahatan orang ataupun apapun itu, tetapi maksudnya adalah dia jujur karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Perhatikan sini anak-anak. Ada pernah seorang anak melayani di gereja. Perhatikan sini baik-baik. Kamu harus mengerti setiap perkataan. Mana suaranya? Setiap perkataan ada kuasa. Bisa mengutuk, bisa memberkati. Nah, ada seorang anak-anak laki-laki, dia melayani di gereja. Waktu ada perjamuan kudus, dia membawa anggur kepada semua jemaat, ya kan? Sewaktu belum diberikan, tiba-tiba anggurnya jatuh. Biasanya itu kalau kita perjamuan kudus, ada anggur dan roti. Jatuh. Bayangkan, jatuh. Pasti kita ketakutan. Dan rupanya pendetanya langsung bilang begini, anak bodoh, keluar kau dari sini, jangan kembali lagi ke gereja ini ya, katanya. Diusir dia. Akhirnya anak itu pun pergi. Suatu hari, sewaktu dia sudah besar, dia jadi anak yang tidak berguna. Dia jadi preman loh anak-anak. Dia masuk ke penjara. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan. Ada satu lagi anak-anak, dia melayani di gereja. Dia sungguh-sungguh dia semangat. Waktu ada perjamuan, waktu perjamuannya belum diberikan kepada jemaat, tiba-tiba jatuh anggurnya. Dia ketakutan. Dia takut nanti pendetanya marah-marah, ya kan? Rupanya apa yang terjadi? Pendetanya sangat baik. Pendetanya bilang begini, nah
melayani Tuhan jadi pendeta. Katanya gitu. Akhirnya setelah dia besar, tahu kalian apa yang terjadi padanya? Dia jadi Pendeta. pendeta. Anak-anak, dia melayani jiwa-jiwa. Makanya kita harus hati-hati dengan perkataan. Kalau kita mencaci orang, merendahkan orang, menghina orang, nanti orang itu jadi seperti yang kau ucapkan. Dan itu kembali kepadamu. Karena nanti dituntut Tuhan. Waktu di penghakiman, Tuhan akan bertanya, kau tidak layak masuk ke surga. Kenapa Tuhan? Aku kan rajin ke gereja, baca Alkitab, berdoa, baca kitab suci, doa tiap hari. Aku rajin. Katanya begitu. Oh tidak, karena kau sudah mencaci maki orang, mengutuk orang, menghina orang, merendahkan orang, kau ke neraka. Jadi hati-hati dengan perkataan kita anak-anak. Hati-hati. Lebih bagus kamu katakan kepada siapapun, kamu anak yang baik, kamu anak yang ganteng, kamu anak yang cantik, kamu manis, kamu cerdas, kamu hebat, kamu pasti bisa. Kamu katakan seperti itu supaya berkatnya pun sama kita. Gitu. Sama mamanya, sama bapaknya juga. Bapak mama pasti diberkati Tuhan. Bapak mama pasti dipulihkan Tuhan. Katakan seperti itu supaya terjadi dan terjadi juga kepada kita. Tapi kalau kita katakan kepada orang lain, mati aja kau, hancur kau di situ, hancur dia mati, kita juga pasti hancur dan mati. Jadi makanya anak-anak, kata-kata kita harus dijaga. Karena itu ada kuasa, ada timbal baliknya. Lo kesana sayang, nanti kan lagi nyampaikan firman, jangan diganggu. Kalau mau ke belakang aja ya. Oke, kembali lagi ke sini. Lihat anak-anak, jadi kita harus hati-hati dengan perkataan. Jadi siapa di sini yang sudah mencaci maki temannya, menghina temannya, dibilang begini, ih jelek kali baju kau, miskin kau, gak punya rumah kau, katanya. Siapa yang bilang begitu? Harus bertobat. Karena nanti bisa Tuhan jadi berikan itu semua dengan kita. Jadi makanya hati-hati dalam berkata-kata. Karena perkataan ada kuasa di dalamnya. Makanya tadi ada lagunya, hati-hati gunakan mulut. Hati-hati gunakan. Iya, lebih bagus katakan amin. Jangan cakap kotor. Dibilang gini sama kawannya, B1 lah kau. Apa tuh B1? Si Dogi. B1 lah kau. Ih, nanti dia kayak B1 kung. Mau? Enggak. Kung katanya. Sifatnya nanti kayak B1. Ya kan? Pun dia sembarangan, nggak kayak manusia lagi di WC. Mau? Nggak mau kan? Karena nanti jadi kena kau pun juga begitu. Jadi anak-anak, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Mulut orang jujur berkata yang baik. Mulut orang jujur berkata yang benar. Mulut orang jujur itu berkata kasih. Kalau namanya kasih, berarti mengasihi, berarti mengampuni. Siapa di sini yang mengampuni temannya? Walaupun dia sudah mencaci, memaki, cakap kotor dengan kita, menghina kita, mengejek kita, kata Tuhan Yesus harus diampuni supaya kita juga diampuni loh anak-anak. Yuk, siapa di sini yang mau mengampuni temannya? Orang tuanya, keluarganya. Itu baru anak Tuhan. Yuk semuanya coba bangkit berdiri.